Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Pak Rijal. Kita akan melanjutkan materi kita untuk siswa kelas 9. Pada hari ini kita akan belajar materi matematika dengan judul yang pertama yaitu aljabar pada titik balik fungsi kuadrat. Oke, langsung saja kita simak contoh soal yang berhubungan dengan aljabar pada titik balik fungsi kuadrat. Contoh yang pertama, absis titik balik grafik fungsi Y sama dengan Px kuadrat tambah P min 3X tambah 2 adalah P. Maka nilai P-nya adalah berapa? Oke ya, absis titik balik dari grafik fungsi Y sama dengan Px kuadrat tambah P kurang 3X tambah 2 adalah P. Kira-kira nilai P-nya berapa? Cara menjawabnya, kita harus cari tahu dulu apakah rumus dari absis. Rumus dari absis atau titik balik itu adalah si XP. Rumusnya sudah ada dari video-video yang sebelumnya. XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Setelah kita menentukan rumusnya, kita tentukan dulu nilai A, B, C, D-nya dari si grafik fungsinya. Persamaannya adalah Y sama dengan Px kuadrat tambah P min 3X tambah 2. Berarti nilai A-nya adalah P, nilai B-nya adalah P min 3, nilai C-nya adalah 2. Lalu lanjut lagi masuk ke rumusnya absis atau si titik baliknya. XP itu tadi rumusnya min B per 2A. Berarti min dalam kurung P kurang 3 per 2 kali P. Karena A-nya itu P. XP-nya nilainya adalah tadi P. Berarti kita bisa tulis di sini P sama dengan negatifnya dikalikan ke dalam kurung menjadi min P ditambah 3 per 2P. Lalu dari sini kamu kali silang. Kamu kali silang 2P dikali P jadi 2P pangkat 2 sama dengan min P tambah 3. Berarti 2P pangkat 2 tambah P min 3. Semua ruas ini dipindahkan ke depan ya. 2P kuadrat tambah P min 3 sama dengan 0. Berarti setelah ini difaktorkan dia menjadi 2P tambah 3 dikali P kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kemungkinan nilai P-nya bisa min 3 per 2, bisa juga P-nya sama dengan 1. Berikutnya kita lanjut lagi ke materi yang kedua dengan judul materi aljabar pada nilai maksimum. Kalau tadi pada nilai titik balik atau pada absis, sekarang kita aljabarnya pada nilai maksimum. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat tambah k tambah 5x tambah 1 kurang 2k adalah 5. Nilai maksimumnya 5 ya. Nah, nilai k yang positif adalah berapa? Jadi kita hitung dulu. Untuk menghitungnya kita harus cari tahu dulu rumus dari nilai maksimum. Nilai maksimum itu disimbolkan dengan YP. Dari video yang sebelumnya juga sudah ada ya. Nilai maksimum itu simbolnya YP. Dan si YP ini rumusnya adalah min diskriminan per 4A. Untuk mencari diskriminannya nanti rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Sehingga kita harus mencari tahu dulu komponen dari A, B, C dari si fx-nya, dari si fungsi kuadratnya. Fx-nya tadi min 2x kuadrat tambah k tambah 5x tambah 1 kurang 2k. Berarti A-nya min 2, B-nya k tambah 5, C-nya 1 kurang 2k. Berarti kalau kita kerjakan ke dalam rumus fungsi rumus nilai maksimum, kita cari tahu dulu nilai diskriminannya. Diskriminannya B sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti K tambah 5 kuadrat dikurangin 4 kali min 2 dikali 1 kurang 2K. Berarti menjadi, ini dikalikan kuadrat ya. Berarti K pangkat 2 tambah 10K tambah 25. Lalu min 4 kali min 2 jadi positif 8. 8 kali 1 jadi 8. 8 kali min 2 jadi min 16K. Sehingga nilai nilai D-nya menjadi K kuadrat min 6K tambah 33. Lalu kita masuk ke rumus nilai maksimumnya atau YP-nya, si min D per 4A. Berarti minus dari buka kurung. D-nya udah ketemu tadi, K pangkat 2 kurang 6K tambah 33 per 4 kali min 2. A-nya tadi min 2 ya.
sama dengan 5. 5 ini adalah nilai maksimumnya dari petunjuk soal tuh. Nilai maksimumnya adalah 5. Berarti dari sini kita lanjutkan, yang atas kita kalikan ke dalam, minusnya dia menjadi min k kuadrat tambah 6k min 33 sama dengan, kita kali silang yang bawahnya ini ke samping. Min 2 kali 4 jadi min 8, min 8 kalikan dengan 5 jadi minus 40. Lalu semua ruasnya kita pindahkan ke belakang, sehingga nanti si k kuadratnya menjadi nilai positif. Berarti k kuadrat minus 6k, lalu min 40 ditambah 33 menjadi minus 7 sama dengan 0. Dari sini nanti bisa kamu faktorkan, berarti dia menjadi k min 7 dikali k plus 1, sehingga nanti kemungkinan k nya bisa jadi 7, bisa jadi min 1. Jadi nilai k nya ada 2. Kita lihat di soalnya. Di soalnya tadi dia mencari nilai k yang positif. Berarti nilai k yang positif itu adalah yang angka 7. Jadi jawabannya adalah kita lingkari yang jawaban 7. Walaupun pilihan jawabannya ada 2. Tapi karena dia mintanya yang positif, maka jawabannya adalah angka 7. Berikutnya lagi kita akan membuat fungsi kuadrat. Contoh fungsi kuadrat ya. Membuat fungsi kuadrat ini sudah pernah dibahas di video yang sebelumnya, tapi kita lihat lagi contohnya untuk yang sekarang. Suatu fungsi kuadrat fx mempunyai nilai maksimum 5 untuk x-nya sama dengan 2. Sedangkan f dalam kurung 4 hasilnya 3. Fungsi kuadrat tersebut adalah, kamu lihat nih, dia mempunyai nilai maksimum, berarti ini disebut dengan titik puncak. Berarti titik puncaknya adalah 2,5 ya, xp, yp nya. Ini petunjuknya titik yang lain, berarti f dalam kurung kan 4 sama dengan 3, berarti fungsinya mempunyai titik 4,3. Ini adalah tilaknya. Ini titik puncaknya, ini titik lainnya. Berarti kita mengerjakannya harus menggunakan rumus tipun tilak, titik puncak dan titik lain. Kita tulis dulu rumus tipunnya. Tipunnya itu kan xp, yp, nilainya berarti 2,5 tuh. X-nya 2, nilai maksimumnya 5, berarti dia 2,5. Titik yang lainnya tadi f dalam kurung 4 sama dengan 3, berarti titiknya adalah 4,3. Lalu kita masuk ke rumus tipun tilak. Rumus titik puncak titik lain adalah y sama dengan a dalam kurung x dikurangi xp pangkat 2 ditambah yp. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita cari a-nya dulu. Caranya adalah kita memasukkan semua komponen untuk menemukan nilai a-nya. Berarti kita masukkan y-nya 3, tuh y-nya 3 sama dengan a dalam kurung x-nya 4 dikurangin xp-nya 2, pangkatin 2 ditambah 5. Berarti 3 sama dengan 4a. 4a ini dapatkan dari 4 kurang 2 kan jadi 2. 2 dikuadratkan jadi 4. 4 kali a berarti menjadi 4a ditambah 5. Sehingga 5-nya dipindahkan ke depan. 3 dikurangi 5 jadi minus 2 sama dengan 4a. Berarti A-nya adalah min 2 dibagi 4. Kalau disederhanakan menjadi minus 1/2. Tahap yang kedua, kita masukkan nilai A, nilai XP, dan nilai YP ke rumus lagi. Tetapi untuk si Y dan si X-nya tetap kita tulis. Jadi A sama A, XP sama YP-nya doang yang dimasukin ke rumus. Berarti dia hitungannya menjadi Y sama dengan A-nya kan tadi min setengah ya, min setengah dalam kurung X dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 5. XP-nya soalnya tadi 2. Itu ya. XP-nya nilainya adalah 2. Berarti Y sama dengan minus setengah dalam kurung X kuadrat kurang 4X tambah 4 ditambah 5. Ini dijabarkan nih fungsi kuadratnya. Berarti dia dikalikan ke dalam. Min setengah X kuadrat, min kali min jadi plus, setengah kali 4 jadi 2, min kali plus jadi min, setengah kali 4 jadi min 2 ditambah 5. Sehingga kalau dirapikan fungsinya menjadi Y sama dengan min setengah X kuadrat tambah 2X tambah 3. Cukup sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa kamu ulang lagi video ini dan kamu catat bagian-bagian yang pentingnya untuk kegiatan pembelajaran kalian pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.